Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Manusa Putra. Saya dari TI 23I dengan NIM terakhir 1338. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi pada pertemuan 10 di mata kuliah proses manufaktur, yaitu pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Di sini ada istilahnya dulu. Yang pertama itu ada machinability, itu kemampuan proses. Lalu ada toleransi, itu sama dengan toleransi. Ada surface finish, itu ada kehalusan permukaan. Selanjutnya ada ductile, itu ada sama dengan ulet. Ada hardness, itu kekerasan. Strength, itu ada kekerasan juga. Selanjutnya itu ada kemampuan proses. Yang pertama itu kemampuan proses mesin. Yang selanjutnya itu ada kemampuan proses. Yang selanjutnya itu ada kemampuan proses machinability. Itu kemudahan material dipotong menggunakan pahat dengan parameter pemesinan tertentu. Kriteria kemampuan proses itu umur pahat, gaya dan tenaga, kehalusan pada permukaan, kemudahan pembuangan gram, chip disposal. Lalu pengujian kemampuan proses dilakukan dengan membandingkan pemotongan material terhadap pemotongan material standar steel B1112. Satuan ukuran performance ratingnya itu MR. MR lebih dari 1 mudah dipotong, MR kurang dari 1 sulit dipotong. Selanjutnya itu ada kemampuan proses kedua. Itu karakteristik material mempengaruhi kemampuan proses. Kekerasan hardness, material tinggi, kehalusan pahat cepat, umur pahat menjadi pendek. Kekerasan material rendah, mislow carbon steel, material menjadi ulet, ductile, permukaan potong jelek. Solusinya itu cold drawing untuk meningkatkan kekerasan. Selanjutnya itu ada kekuatan, ada strength, material tinggi, gaya potong, energi, temperatur potong meningkat, material sulit dipotong. Selanjutnya itu ada kemampuan proses yang ketiga, itu ada karakteristik kimiawi material mempengaruhi kemampuan proses. Kandungan karbon meningkat, kekuatan dan kekerasan meningkat, kemampuan proses menurun. Kandungan manganis dan nikelnya itu meningkat, kekuatan dan kekerasan meningkat, kemampuan proses menurun. Selanjutnya itu di sini ada rating kemampuan proses. Lalu ada toleransi kehalusan permukaan. Lalu di sini ada relasi antara toleransi dan biaya manufaktur. Bila rating kemampuan proses dan ada kehalusan permukaan, biasanya produk industri ada beberapa tingkatan toleransi yang bisa digunakan untuk standar di perusahaannya. Toleransi yang ketat dan permukaan yang sangat halus biasanya akan meningkatkan biaya. Jadi toleransi surface finish harus disesuaikan fungsi dari produk. Intinya semakin kecil toleransi, maka semakin mahal prosesnya. Jadi toleransi harus realistis sesuai pada kebutuhan dan fungsionalnya. Lalu selanjutnya itu kehalusan permukaan potong. Yang pertama ada faktor geometri, jenis operasi pemesinan, geometri pahat, kecepatan makan, fit. Lalu di sini ada bagian-bagiannya itu, yang A itu effect nose radius, B itu effect of fit, yang C itu ada effect of and cutting edge angle. Lalu di sini ada kehalusan permukaan potong. Yang kedua itu ada material kerja, pengaruh build up edge atau bui yang terbentuk pada ujung pahat, gram yang bergesek kembali dengan material yang robek karena sifat material yang ulet, crack yang terbentuk karena sifat material yang getas, friksi antara tool flank dengan permukaan baru yang terbentuk. Selanjutnya ada kehalusan permukaan potong, yang lanjutan dari yang tadi, yaitu sekarang ini yang lanjutan dari kedua. Di sini ada faktor getaran dan mesin perkakas. Getaran mesin atau pahat potong menyebabkan gelombang permukaan. Defleksi Victor menyebabkan benda kerja bergetar.
Tindakan untuk mengurangi getaran itu menambah kekakuan dan memberikan peredam pada fixture, mengurangi kecepatan makan dan kedalaman potong untuk mengurangi gaya potong. Selanjutnya itu merubah desain pahat untuk mengurangi gaya potong. Lalu di sini ada pemilihan parameter pemesin. Di sini pemilihan kecepatan makan dan kedalaman potong bergantung pada yang pertama itu pahat. Karena material pahat yang keras mudah patah sehingga digunakan pada kecepatan makan yang rendah. HSS lebih keras sehingga dapat digunakan kecepatan makan yang tinggi. Selanjutnya itu ada rogging atau finishing. Rogging ini dilakukan pada kecepatan makan yang tinggi berkisaran 0,5 sampai 1,25 mm per F. Lalu finishing dilakukan pada kecepatan makan yang rendah berkisaran 0,125 sampai 0,4 mm per F. Kendala kecepatan makan pada rogging ini MRR-nya maksimum tergantung pada pahat dan material. Kehalusan permukaan yang diinginkan, kecepatan makan mempengaruhi kehalusan pada permukaan. Lalu pemilihan parameter pemesinan lanjutan dari yang tadi itu optimasi kecepatan potong. Fungsi tujuannya maksimal kecepatan produksi, minimasi biaya produksi, unit cost. Lalu lanjutnya itu ada maksimasi kecepatan potong. Elemen kontribusi ini ada part handling time TC, machining time TM, tool chain time itu ada T besar T kecil, NP sama dengan number of piece cut in one tool lift. Di sini rumusnya TC sama dengan TH plus TM ditambah TT sama dengan TT per NP. Di sini ada pemilihan parameter pemesinan lanjutan dari tadi. Rumusnya itu ada TC sama dengan TH ditambah TM ditambah TT per NP. Lalu ada TC ditambah TC sama dengan TH ditambah PDL per VF FP ditambah T besar T kecil buka kurung PDLV 1 per N dikurang 1 tutup kurung per VC 1 per N. Di sini DTC per DF sama dengan DV sama dengan 0. Lalu ada Fmax sama dengan C per 1 per N dikurang 1 T besar T kecil pangkat N. Lalu terakhir itu ada T max sama dengan 1 per N dikurang 1 T besar T kecil. Lalu di sini tuh bagiannya itu ada total time per piece, tool chain time, part handling time, ada machining time. Di sini cutting speed V max-nya. Ini adalah time per work part. Pemilihan parameter pemesinan yang keempat ini minimasi biaya per unit. Komponen biayanya cost of part handling time, lalu cost of machining time, lalu cost of tool chain time, lalu tooling cost. Di sini CO sama dengan biaya operator, CT sama dengan biaya pahat. Di sini juga ada rumusnya, itu CT sama dengan PT per NE disposable insert, atau CT sama dengan PT per NG ditambah TG CG. Di sini rake grindable tooling. Lalu selanjutnya ada pemilihan parameter pemesinan yang selanjutnya itu di sini cost per work part-nya itu ada total cost per piece, cost of tool chain time, tool cost, part handling time cost, machining time cost. Di sini titik tengahnya itu cutting speed-nya itu Vmin. Total cost per unitnya itu rumusnya CC sama dengan COTH ditambah COTM ditambah COTT per NP ditambah CT per NP. Lalu rumus selanjutnya itu ada Vmin sama dengan C, lalu ada N per 1 dikurang N, lalu ada CO per COTT ditambah CT. Lalu rumus selanjutnya ada Tmin sama dengan C per N dikurang 1, COTT ditambah CT per CO. Selanjutnya itu ada pertimbangan dalam perancangan produk.
Jika dimungkinkan produk dirancang tanpa memerlukan proses pemesinan, manfaatkan neat shape proses seperti precision casting, close deforging, plastic molding. Penentuan toleransi disesuaikan dengan fungsi komponen dengan mempertimbangkan kemampuan proses pemesinan. Toleransi yang terlalu ketat menaikkan biaya. Kehalusan permukaan disesuaikan dengan fungsi dan estetika. Sudut-sudut yang tajam sebaiknya dihindari. Hindari perancangan lubang, boring yang dalam. Gunakan ukuran komponen yang standar. Komponen dirancang agar cukup kuat untuk pencengkaman dan proses pemesinan. Lanjut. Ini ada pertimbangan dalam perancangan produk. Lanjutan dari tadi, itu hindari undercut, tambahan proses, dan setup. Gunakan material yang memiliki kemampuan pemesinan yang baik. Rancang fitur-fitur pemesinan yang meminimasi setup dan diproses menggunakan pahat-pahat standar. Di sini cairan pendingin untuk proses pemesin. Cairan pendingin digunakan pada pemotong logam atau proses pemesinan untuk beberapa alasan antara lain untuk memperpanjang umur pahat, mengurangi deformasi benda kerja karena panas, meningkatkan kualitas permukaan hasil pemesinan, dan membersihkan beram dari permukaan potong. Cairan pendingin yang digunakan dapat dikategorikan dalam 4 jenis ini, ada straight oil, minyak murni, solid oil, ada semi-synthetic fluids, itu cairan semi-sintetis, ada synthetic fluid, itu cairan sintetis. Minyak murni, straight oil, adalah minyak yang tidak dapat diemulsikan dan digunakan pada proses pemesinan dalam bentuk sudah diencerkan. Minyak ini terdiri dari bahan minyak mineral dasar atau minyak bumi dan kadang mengandung pelumas yang lain seperti lemak, minyak tumbuhan, ester. Selain itu juga bisa ditambahkan aditif tekanan tinggi seperti klorin, sulfur, dan fosforus. Minyak murni menghasilkan pelumas terbaik, akan tetapi sifat pendinginnya paling jelek di antara cairan pendingin lainnya. Selanjutnya ada minyak sintetik, tidak mengandung minyak bumi atau minyak mineral, sebagai gantinya dibuat dari campuran organik dan anorganik alkalin bersama-sama dengan bahan penambah adiktif. Untuk penangkal korosi, minyak ini biasanya digunakan dalam bentuk sudah diencerkan, biasanya dengan rasio 3-10%. Minyak sintetik menghasilkan unjuk kerja pendingin terbaik di antara semuanya cairan pendingin. Selanjutnya itu ada solid oil, akan membentuk emulasi ketika dicampur dengan air. Konsentrat mengandung minyak mineral dasar dan pengemulsi. Untuk menstabilkan emulsi, minyak ini digunakan dalam bentuk sudah diencerkan. Biasanya konsentrasi itu sama dengan 3-10%. Dan untuk kerja pelumas dan penghantar panasnya bagus, minyak ini digunakan luas oleh industri pemesinan dan harganya lebih murah di antara cairan pendingin lainnya. Jadi kalau misal yang ini tuh dia harganya lebih murah dari macam-macam cairan pendingin lainnya. Selanjutnya itu ada cairan semi sintetik, adalah kombinasi antara minyak sintetik dan solid oil dan memiliki karakteristik dua minyak bentuknya. Harganya dan unjuk kerja penghantar panasnya terletak antara dua buah cairan pembentuknya tersebut. Lalu selanjutnya cara pemberian cairan pendingin pada proses pemesinan. Cara pemberian cairan pendingin pada proses pemesinan adalah sebagai berikut. Cara pertama itu dibanjikan ke benda kerja. Pada pemberian cairan pendingin ini, seluruh benda kerja di sekitar proses pemotongan dibanjiri dengan cairan pendingin melalui saluran cairan pendingin yang jumlahnya lebih dari 1. Lalu kedua, disemprotkan pada proses pendingin. Dengan cara ini cairan pendingin disemprotkan lalu di daerah pemotong. Sistem pendingin benda kerja adalah dengan cara menampung cairan pendingin dalam satu tangki yang dilengkapi dengan pompa yang dilengkapi filter pada pipa penyedotnya. Pipa keluar pompa disalurkan melalui pipa selang yang berakhir di beberapa selang keluaran yang fleksibel. Cairan pendingin yang sudah digunakan disaring dan difilter pada meja mesin, kemudian dialirkan ke tangki penampung. Lalu yang ketiga itu dikabutkan. Pemberian cairan pendingin dengan cara ini, cairan pendingin dikabutkan dengan menggunakan semprotan udara dan kabutnya langsung diarahkan ke area pemotongan. Lalu yang B itu ada pengaruh cairan pendingin pada proses pemesinan. Pengaruh cairan pendingin pada proses pemesinan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi kedua. Fungsi utamanya dikehendaki oleh perencanaan
proses pemesinan dan operator pemesinan perkakas. Fungsi keduanya itu tak langsung yang menguntungkan dengan adanya penerapan cairan pendingin tersebut. Jadi fungsi utama dari cairan pendingin pada proses pemesinan itu melumasi proses pemotongan, khususnya pada kecepatan potong rendah, lalu mendinginkan benda kerja khususnya pada kecepatan potong tinggi, membuang beram dari daerah pemotongan. Fungsi keduanya itu adalah melindungi permukaan yang disayat dari korosi, memudahkan pengambilan benda kerja karena bagian yang panas telah didinginkan. Lalu penerapan cairan pendingin pada proses pemesinan ternyata memberikan efek bagi proses pemesinan, yaitu terhadap pahat benda kerja yang sedang dikerjakan. Pengaruh proses pemesinan menggunakan cairan pendingin yaitu memperpanjang umur pahat, mengurangi deformasi benda kerja karena panas, permukaan benda kerja menjadi lebih baik halus. Beberapa penerapannya mengurangi penanganan beberam. Lalu sini ada contoh gambarnya. Yang C-nya itu kriteria pemilihan cairan pendingin. Permukaan cairan pendingin biasanya mengefektifkan proses pemesinan. Jadi untuk itu ada beberapa kriteria pemilihan cairan pendingin tersebut. Beberapa prosesnya itu unjuk kerja proses, itu ada kemampuan penghantar panas, kemampuan pelumas, pembuangan beram, pembentukan kabut fluida, kemampuan cairan membawa beram, lalu ada pengecahan korosi. Selanjutnya ada stabilitas cairan atau fluida stability. Ada harga lanjutnya ada keamanan terhadap lingkungan, ada keamanan terhadap kesehatan. Untuk beberapa proses pemesinan yaitu gurdi drilling, reamer, pengetapan, bubut, dan pembuatan ulir yang memerlukan cairan pendingin. Sarannya penggunaan cairan pendingin dapat dilihat pada mungkin nanti tabel selanjutnya. Di material benda kerja yang biasanya digunakan pada proses pemesinan adalah sebagai faktor penentu jenis cairan pendingin yang digunakan pada proses pemesinannya. Ini ada tabelnya. Lalu di sini ada aluminium, brass, bronze, cast iron, copper, malleable iron, monometal, steel alloy, steel working low carbon, ada tool steel. Di sini ini ada material yang tadi sudah disebutkan. Lalu prosesnya itu ada drilling, reaming, tapping, turning, threading, sama milling. Lalu yang kedua itu ada perawatan dan pembuangan cairan pendingin. Perawatan cairan pendingin meliputi memeriksa konsentrasi dari emulsi solid oil menggunakan refraktometer, ada pH dengan pH meter, kuantitas dan minyak yang tercampur, kebocoran minyak hidrolik ke dalam sistem cairan pendingin, ada kuantitas dari partikel kotoran pada cairan pendingin. Hal yang dilakukan pertama kali merawat cairan pendingin adalah menambahkan konsentrat atau air, membersihkan kebocoran minyak, menambahkan biosid untuk mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur, dan menyaring partikel-partikel kotoran dengan cara centrifuging. Cairan pendingin akan menurun kualitasnya sesuai dengan lamanya waktu pemakaian yang diakibatkan oleh pertumbuhan partikel bakteri, kontaminasi dengan minyak pelumas yang lainnya, dan partikel kecil logam hasil proses pemesinan. Apabila perawatan rutin sudah tidak ekonomis lagi, maka sebaiknya dibuang. Apabila bekas cairan pendingin tersebut dibuang di sistem saluran pembuangan, maka sebaiknya diolah dulu agar supaya komposisi cairan tidak melebihi batas ambang limbah yang diizinkan. Sekian presentasi review pertemuan 10 pada materi hari ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang salah atau penyebutan kalimat yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.